Kok nggak bisa ya, Sus? Nah, apa nih? Kenapa ini? Suster Anas, Bisa nggak ya? sini. Oke, Suster. Selamat malam, Suster Anas. Apa kabar? Selamat malam juga, Sister Alfrida. Syukurlah kabar saya sejauh ini luar biasa. Wow, puji Tuhan. Kira-kira lagi sibuk apa ini, Suster? Ya, saya lagi mempersiapkan untuk menulis buku cerita anak. Wow, buku cerita anak luar biasa ya. Oke, Suster, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap, Suster? Sangat siap. Wow, luar biasa. Oke, Suster, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah Anda berkenan, Suster? Sangat berkenan. Wow, luar biasa. Oke, di sela-sela sesi coaching ini saya akan memberikan umpan balik. Apakah Anda berkenan menerima, Suster? Ya, of course, saya akan menerima dengan senang hati. Very good. Oke, tujuan dari umpan balik adalah agar Anda lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Apakah Anda berkenan, Suster? Ya, sangat berkenan. Saya akan mendengar dan memperhatikan apa yang Anda sampaikan dan darinya saya akan memberikan umpan balik baik dengan bertanya ataupun menyampaikan usulan. Apakah Anda berkenan, Suster? Ya, sangat berkenan. Agar umpan balik tercatat dengan baik, kita membutuhkan kertas dan alat tulis. Sumber daya di mana Anda dapat menggunakannya untuk mencatat. Apakah Anda sudah siap, Suster? Ya, sangat siap. Oke, very good. Umpan balik yang saya sampaikan dapat benar, bisa juga salah, dapat sesuai, bisa juga tidak. Apakah Anda berkenan, Suster? Ya, berkenan. Luar biasa. Oke, bila Anda menerima umpan balik dari saya, perlu tindak lanjut agar lebih bermanfaat. Apakah Anda berkenan, Suster? Sangat berkenan. Luar biasa. Oke, kita akan mulai. Kira-kira, Suster, apakah tujuan yang ingin Anda capai ketika sesi coaching kita ini berakhir, Suster? Ya, tentu saja saya ingin mendapatkan insight baru seperti itu ya, supaya apa yang menjadi tujuan saya adalah supaya saya bisa menulis buku cerita anak ini dengan lancar lah, dengan baik, dengan yang bahasa yang mudah dan juga yang menarik lah untuk anak-anak seperti itu, terutama anak-anak usia dini ya. Luar biasa, Suster. Ya, cita-cita yang mulia ya untuk anak-anak. Oke, Suster. Kira-kira, Suster, apa langkah yang perlu Suster lakukan untuk mencapai tujuan ini, Suster? Ya, langkah yang saya lakukan tentu saja saya perlu mencari sumber-sumber lain yang memudahkan saya untuk memiliki wawasan-wawasan atau hal-hal baru sehingga membuat saya untuk bisa menulis buku cerita anak ini. Tentu saja selain itu saya juga banyak membaca buku-buku cerita anak yang ada sekarang. Atau saya melihat dari sumber-sumber lain di YouTube atau di internet begitu ya, supaya ada inspirasi-inspirasi baru sehingga memudahkan saya untuk merangkai kalimat atau kata-kata yang menarik yang sesuai dengan usia perkembangan anak usia dini. Luar biasa, Suster. Bagus sih, Suster. Kira-kira, Suster, dengan tujuan Suster ini, tujuan mulia menurut saya ya, untuk membuat buku cerita anak-anak, menulis buku cerita anak-anak. Kira-kira, Suster, apa sumber daya yang diperlukan untuk membuat mencapai tujuan tersebut? Karena menurut saya sih agak sulit juga ya tujuan ini ya. Iya, memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita mau mulai dengan kemauan yang kuat, saya yakin semuanya pasti bisa ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi sumber daya yang saya perlukan, yang saya butuhkan saat ini, tentu saja ada dua ya, ada sumber daya internal maupun eksternal. Internal tentu saja saya perlu adanya kemauan dari diri dan saya sendiri, ada motivasi, saya perlu menyediakan waktu.
tenaga, tentu saja pikiran, supaya saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan saya, yaitu menulis buku cerita anak tadi. Dan sumber daya eksternal lainnya, tentu saja saya membutuhkan sarana prasarana ya, misalnya laptop atau HP atau media-media lain, atau sumber-sumber misalnya dari YouTube atau internet seperti yang saya katakan di awal, yang juga membantu saya untuk memperoleh inspirasi tertentu sehingga memudahkan saya untuk menulis gitu, untuk menulis buku cerita anak ya tentu saja sesuai dengan konteksnya begitu. Oke, Suster. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Suster bahwa Suster akan membuat buku cerita anak-anak, ya buku cerita anak-anak. Kira-kira buku cerita anak-anak ini cerita tentang istilahnya dongeng, cerita dongeng atau cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari yang ini, Suster. Cerita dongeng anak atau cerita-cerita yang istilahnya yang di luar dongeng seperti itu. Apakah bisa Suster jelaskan sedikit? Ya, sekarang saya lebih kepada cerita dongeng anak ya. Karena dengan mendongeng itu untuk saya itu sebenarnya sangat menarik untuk anak-anak usia dini. Karena dengan mendongeng sebenarnya banyak hal yang dipelajari juga ya. Ada tokoh-tokoh tertentu, ada karakter-karakter tertentu yang bisa menjadi contoh untuk anak ya, terutama dalam menghidupi nilai-nilai yang kita ajarkan pada saat ini, terutama dalam pembentukan karakter mereka. Karena dengan mendongeng seorang guru tentu saja dia harus berekspresi atau menirukan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku yang ada dalam cerita ini dan diceritakan kepada anak sesuai dengan karakter dari setiap tokoh. Sehingga ketika anak mendengarkan cerita, wow ada sesuatu yang menarik, tentu saja kita pastilah ya ada umpan balik juga, ada tanya jawab anak-anak kira-kira tokoh-tokoh yang mana. Jadi lebih kepada nilai-nilai edukasi, lebih kepada nilai-nilai atau khususnya ya dalam anak usia dini kita mengajarkan hal yang sederhana, misalnya permisi, misalnya terima kasih, minta tolong atau minta maaf, tapi itu kita buat dalam bentuk cerita dongeng seperti itu yang diperankan oleh tokoh-tokoh tertentu. Karena dalam mendongeng ya tidak harus banyak-banyak tokoh ya, mungkin 2-3 tokoh gitu. Ya, Kurang lebih seperti itu, Sister ya. Oke, luar biasa ya. Kalau mendengar penjelasan Suster, cerita Suster ini seperti memunculkan sesuatu dalam pikiran saya bahwa iya ya daripada sekarang anak-anak itu lebih cenderung film kartun, nonton kartun atau apa ya, lebih baik kita kembali melanjutkan seperti yang Suster bilang, membuat buku cerita anak. Kira-kira adakah faktor-faktor itu yang membuat Suster mau membuat buku anak ini? Kan adakah faktor itu yang mempengaruhi seperti itu? Iya, tentu saja di sini saya berangkat dari pengalaman ya, karena melihat situasi dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga terkadang minat anak-anak lebih kepada gadget ya, begitu. Jadi ketika mendongeng artinya saya menghadirkan tokoh-tokoh tertentu yang menarik gitu. Tentu saja misalnya saya berperan bisa menjadi 3 tokoh atau 3 karakter dengan jenis suara yang berbeda-beda, suara ayah, suara ibu misalnya, atau suara anak-anak. Nah, itu yang menarik perhatian anak-anak juga. Artinya dalam mendongeng, ya saya juga harus menguasai cerita, menguasai dongeng, begitu ya. Sehingga menarik juga untuk anak-anak. Karena dengan mendongeng, ya menurut saya membantu juga. Supaya anak lebih memahami kira-kira karakter-karakter apa nih? Atau tokoh-tokoh mana nih yang harus ditiru? Yang harus anak-anak, apalagi anak-anak usia dini adalah usia emas ya, atau golden age, di mana masa-masa meniru ya dari anak-anak begitu. Mereka lebih banyak menyerap atau menangkap ya apapun, baik tindakan, kata-kata, atau apapun yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Jadi menurut saya dengan mendongeng ini sebenarnya membantu juga. Selain menarik untuk anak-anak, kita dapat mengembangkan karakter melalui cerita mendongeng. Selain itu juga anak-anak juga bisa mendapatkan kosakata yang baru dari cerita-cerita yang kita berikan seperti itu. Suster luar biasa ya, Suster. Oke, Suster. Kira-kira action plan apa yang Suster mau jalankan sekarang, Suster?
Ya, kebetulan sekarang kami masih melakukan secara daring ya, karena ada kasus COVID yang ada. Jadi sekarang lagi persiapan buku-bukunya. Nanti kemungkinan saat masuk minggu depan kami akan mulai. Jadi kita mulai dari guru, pelan-pelan guru akan membaca, mendongeng dari kelas ke kelas seperti itu. Wow, luar biasa suster. Bagus ya suster, semoga bisa berjalan dengan baik programnya ya, rencana suster. Amin. Suster, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini, semoga bermanfaat sesi coaching ini. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Selamat malam Suster Anas. Ya, selamat malam Suster Alfrida. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati suster juga ya. Ya, terima kasih.